Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Pertama gua pengen tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau seandainya teman-teman itu pengen beli iPhone tapi budget kalian di bawah 5 juta, kira-kira iPhone apa nih yang pengen teman-teman beli? iPhone XR, iPhone XS, atau malah iPhone XS Max? Yes, di video kali ini gue bakal bahas mengenai iPhone XS Max. Karena menurut gue dengan harga di bawah 5 juta, iPhone XS Max ini tuh sebenarnya jauh lebih worth it ketimbang teman-teman pilih iPhone XS ataupun iPhone XR. Nah, di video kali ini kebetulan gue udah pakai HP ini sekitar 1 bulanan terakhir sebagai HP kedua gue. Dan di video kali ini gue bakal ceritain juga nih, kira-kira gimana experience gue waktu lagi make si iPhone XS Max ini. So, buat kalian penasaran sama reviewnya, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, mungkin kita bakal start dulu nih ngebahas si iPhone XS Max ini mulai dari hal yang paling basicnya dulu, yaitu dari tampilan luar alias mengenai desainnya. Nah, desain dari iPhone XS Max ini sendiri menurut gua tuh masih sama persis sama kayak iPhone XS. Cuman mungkin kalau seandainya kita lihat dari segi estetika, mungkin nggak secihui iPhone XS nih, karena ukuran HP ini tuh gede dan punya bobot yang lumayan berat. HP ini menurut gua cocok banget buat orang-orang kayak gua, terutama yang tangannya gede. Ini tuh berasa nyaman banget, terutama kalau seandainya teman-teman itu pakai HP ini buat ngetik pakai dua tangan. Ini tuh menurut gua jauh lebih enak ketimbang ngetik di layar 5,8 inch yang ada di iPhone X gua. Nah, desain warnanya ini tuh juga menurut gua cakep banget. Dimana warna gold yang ada di iPhone XS Max ini tuh jadi salah satu warna favorit gua selama pakai produknya Apple. Gak cuma desainnya aja, tapi HP ini tuh menurut gua juga berasa solid banget. Karena dari segi penggunaan materialnya pun HP ini juga ada top tier nih. HP ini tuh pakai frame stainless steel dan juga bodi kaca. Sehingga untuk build quality-nya menurut gua HP ini nggak perlu diraguin lah. Pastinya udah the best banget. Nah, lanjut ke bagian depan, ini adalah salah satu hal yang bikin gua kenapa gua lebih rekomendasiin si iPhone XS Max ketimbang sama XS. Dimana HP itu secara layar punya ukuran yang lebih gede nih, yaitu 6,5 inch dengan panel OLED beresolusi Full HD+. Layarnya ini tuh menurut gue enak banget kalau saya teman-teman pengen pakai untuk nonton. Karena dengan layar yang gede ini menurut gue layar dari HP ini tuh jadi kelihatan imersif banget. Ditambah lagi layar OLED-nya itu kelihatan tajam dan juga vivid. Speakernya pun juga dual stereo speaker dan kualitasnya menurut gue juga udah bagus banget. Sehingga menurut gue kalau seandainya teman-teman itu punya budget di bawah 5 juta dan pengen pakai iPhone, maka iPhone XS Max ini tuh jadi salah satu yang terbaik yang bisa gue rekomendasiin buat teman-teman beli. Nah, lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas sektor dapur pacu serta performanya. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat dari dapur pacunya, HP ini tuh sama persis nih, sama kayak iPhone XR ataupun sama iPhone XS. HP ini tuh secara chipset dibekali dengan Apple A12 Bionic. Dan untuk RAM-nya sendiri, HP ini tuh dibekali dengan RAM berukuran 4GB serta storage 64GB. Tapi untuk varian yang gue ini tuh adalah yang varian 256GB. Sehingga tentu aja untuk install aplikasi, HP ini tuh jauh lebih reliable ketimbang sama HP yang 64GB. Nah, untuk performanya sendiri di sini tuh gue udah tes juga dengan Antutu dan HP ini tuh berhasil dapetin skor di angka 546.000. Dan so far sih menurut gua untuk performa sehari-hari HP ini tuh lancar banget nih. Dipakai untuk sosmed, HP ini tuh menurut gua masih aman banget. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang gua suka ya dari HP ini, dan ini tuh nggak gua temuin di iPhone generasi terbaru. Yes, 3D Touch. Fitur ini tuh terakhir disematkan di iPhone XS series. Dan sayangnya fitur ini tuh nggak dilanjutin di iPhone generasi selanjutnya, which is iPhone 11 ke atas. Jadinya fitur ini tuh bisa jadi sebuah kelebihan buat temen-temen. Dan ngomongin HP ini yang punya layar gede, menurut gua layar dari HP ini tuh jadi enak banget, terutama buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk kebutuhan editing. Gue jujur kadang-kadang tuh males ngedit di iPad, jadinya gua ngedit di iPhone XS Max ini. Dan so far menurut gua untuk performanya ngejalanin LumaFusion, HP ini tuh sebenarnya masih cukup banget. Asalkan resolusinya ini tuh nggak nyampe gede-gede banget. HP ini tuh menurut gua so far masih so good lah, terutama buat teman-teman yang pengen pakai untuk bikin konten.
Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman, kira-kira HP ini tuh softwarenya sampai kapan? Jujur untuk software sendiri sebenarnya gue kurang gitu tahu ya, tapi kalau seandainya kita lihat dari timeline, HP ini tuh mungkin bisa bertahan hingga 2 kali update software lagi nih, yaitu iOS 16 dan juga iOS 17. iOS 16 ini tuh udah confirm bakal update nanti tanggal 7 September ke atas setelah iPhone terbaru rilis. Tapi untuk iOS 17 kemungkinan juga bakal masih dapat, karena sampai sekarang pun iPhone X itu masih dapat update iOS 16. Jadinya buat teman-teman yang pengen pakai HP ini at least buat 2-3 tahun ke depan mungkin masih reliable banget. Dan kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini untuk kebutuhan gaming, di sini menurut gua sebenarnya untuk gaming di tahun 2022 ini HP masih ngebut banget. Gua udah coba HP ini buat main game PUBG Mobile dan HP itu bisa ngejalanin game PUBG dengan sangat lancar. Cuman kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai HP ini untuk Genshin Impact, HP ini sebenarnya masih cukup oke nih, asalkan grafiknya itu kayak setel di medium 60 fps aja. Dengan setelan ini menurut gua frame rate-nya tuh bakal lebih stabil dan juga suhunya sedikit lebih adem. Dan ngomongin soal suhu, ukuran HP ini yang gede pun juga bikin penyebaran suhu dari HP ini jadi lebih mantep nih. Sehingga buat kalian suka gaming, gue lebih rekomendasiin kalian buat pakai iPhone XS Max ini ketimbang sama iPhone XS ataupun sama iPhone XR. Nah, lanjut ke satu hal yang udah pasti lebih unggul ketimbang iPhone XR ataupun iPhone XS, yaitu dari sektor baterainya. Untuk baterainya sendiri, sebenarnya iPhone XS Max ini tuh dibekali dengan baterai 3174 mAh. Cuman karena HP ini tuh umurnya udah 4 tahun, tentu aja untuk performa baterainya pasti udah ada penurunan nih. Bahkan saat gue beli HP ini pun baterai health-nya ada di 79%. Dan dengan baterai tersebut, akhirnya sebenarnya gue mutusin buat ganti baterai si iPhone XS Max ini. Cuman menurut gue setelah gue ganti baterainya, experience-nya tuh nggak jauh lebih baik, bahkan even lebih buruk. Dimana untuk baterainya sendiri gue itu pakai merek iColor yang katanya original dan gue itu servis di Central Park. Di sini sambil review HP ini mungkin gue bakal review juga pemakaian gue mengenai baterai iColor yang udah gue coba. So far sih menurut gue pas diganti HP ini tuh awalnya 100% ya, baterai health-nya tuh balik lagi ke 100%. Cuman setelah gue bawa HP ini pulang, gue ngerasa ada yang aneh nih sama baterai HP ini. Karena meskipun baterai health-nya itu tuh balik lagi ke 100%, mungkin kalau saya teman-teman lihat grafik ini, teman-teman bakal sadar nih kalau HP ini tuh suka mati tiba-tiba. Di sini kalian bisa lihat sendiri grafiknya ini tuh meskipun baterainya masih di angka 60-70%, tapi kadang-kadang HP ini tuh sering banget nih mati tiba-tiba, dan begitu juga terjadi waktu gua lagi ngecas. Waktu gua ngecas pun HP ini kadang-kadang bisa dari 0 bisa naik ke 70%. Sehingga dari situ gua diagnosis nih kalau HP ini tuh baterainya bermasalah. Sebelumnya padahal nggak kayak gitu, meskipun baterai health-nya di 79%. Akhirnya di hari berikutnya kalau seandainya teman-teman ikutin Instagram gue, pasti teman-teman tahu gue itu balik lagi ke iColor Central Park. Dan setelah itu HP ini tuh nggak ada perubahan sama sekali. Baterai health-nya malah kali itu jadi strip dan nggak kebaca lagi. Dan masalah mati tiba-tibanya pun juga masih ada nih, bahkan setelah gue itu balik 2 kali ke iColor Service. Nah, waktu itu gue sempat posting ke Instagram gue mengenai masalah ini. Dan sebenarnya mereka pengen tanggung jawab sih, tapi karena guanya udah kehabisan waktu dan udah mumet banget. Dan akhirnya gue coba nih satu buah baterai yang third party juga, yaitu merek Baseus. Dan so far menurut gue dengan baterai Baseus, HP ini tuh aman-aman aja, meskipun baterai health-nya pun juga nggak kebaca. Di sini tuh masalah mati tiba-tiba nggak muncul lagi di HP ini. Malah menurut gue baterainya tuh jauh lebih awet ketimbang sama baterai ori sebelumnya yang punya baterai health di angka 79%. Untuk pemakaian sehari-hari pun HP ini tuh bisa bertahan hingga 1 harian lebih. Dan untuk waktu SOT-nya pun menurut gue juga cukup bagus, yaitu bisa bertahan hingga 5-6 jam untuk pemakaian gue sehari-hari. Kalau ngomongin soal chargingnya pun mungkin HP ini tuh agak sedikit ketinggalan dibandingkan sama HP-HP zaman sekarang. Karena untuk chargingnya sendiri HP ini tuh cuma support sampai 18 watt aja nih. Sehingga untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, gue itu tuh butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit untuk ngecas HP ini dari 0 sampai penuh. Nah, lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas sektor kameranya. Untuk setup kameranya sendiri, iPhone XS Max ini tuh cuma punya 2 buah kamera belakang ya. Dimana untuk kamera utamanya memiliki resolusi 12 megapiksel, serta untuk kamera lainnya yaitu telefoto 2 kali zoom punya resolusi 12 megapiksel juga. Kalau kamera depannya, HP itu punya kamera depan sebesar 7 megapiksel.
Dan untuk hasil fotonya, so far menurut gua HP ini tuh udah oke banget nih. Kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai untuk foto di siang hari. Resolusi 12 megapiksel di HP ini tuh menurut gua masih sanggup untuk ngasilin foto yang detail dan gak kalah sama HP-HP mid-range lainnya. Dan menurut gua dari segi dynamic range, menurut gua iPhone ini tuh juara banget nih. Karena HP ini bisa ngasilin dynamic range yang luas dan juga warna yang masih natural. Dipakai untuk selfie pun hasilnya juga menurut gua masih tajam dan juga natural banget. Cuman palingan masalahnya ini tuh muncul nih, kalau seandainya teman-teman itu pengen pakai HP ini waktu foto low light. Hasil foto low lightnya menurut gua tuh udah kalah banget sama HP-HP mid-range yang ada di tahun 2022 ini. Karena menurut gua untuk foto low light, HP ini tuh bisa dibilang cukup banyak noise nih. Dan hasilnya pun menurut gua juga kurang detail untuk foto di malam hari. Jadinya mungkin night mode-nya ini tuh jadi satu-satunya kekurangan untuk sektor fotografinya. Tapi menurut gua untuk foto daylight mungkin HP ini masih cukup oke lah buat teman-teman pakai di tahun 2022 ini. Nah, berlanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas mengenai sektor videografinya. Sebenarnya untuk sektor video, iPhone XS Max ini tuh bisa ngerekam nih hingga 4K 60 fps. Cuman sayangnya di frame rate 60 fps 4K-nya ini tuh menurut gua kurang itu stabil. Sehingga kalau seandainya teman-teman pengen pakai resolusi 4K dan pengen hasilnya stabil, gua harus saranin teman-teman buat pakai 4K 30 fps aja supaya hasilnya tuh bisa lebih stabil dan juga lebih bagus. Lalu ngomongin soal perekaman kamera depannya sendiri, HP itu bisa ngerekam hingga 1080p 60 fps. Ya untuk hasil perekamannya di sini tuh udah gue coba dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya iPhone XS Max. Dan ini gue cobanya di resolusi 1080p 60 fps ya, alias resolusi mentok yang bisa direkam pakai kamera depan HP ini. Nah, ini gue rekam lagi ada di jalan, jadi ada suara mobil ataupun motor yang masuk harusnya. Kira-kira menurut kalian gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya. Thank you. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, iPhone XS Max ini dengan varian 64GB dibanderol dengan harga 4,5 sampai 4,8 juta. Dan ini tuh kalau seandainya dibandingin sama iPhone XS ataupun iPhone XR, menurut gua selisih harga dari iPhone XS Max ke iPhone XR ataupun iPhone XS ini tuh nggak gitu jauh banget. iPhone XS dan juga iPhone XR sekarang itu dibanderol dengan harga sekitar 3,8 juta. Sehingga dengan selisih harga yang nggak nyampe 1 juta, menurut gua iPhone XS Max ini tuh bakal ngasih experience yang jauh lebih baik timbang sama dua iPhone yang gua sebutin sebelumnya. HP ini tuh secara layar dan juga baterai jauh lebih baik timbang sama iPhone XR ataupun iPhone XS. Cuman kalau seandainya balik lagi teman-teman suka sama HP yang compact, maka mungkin gua no comment nih, karena HP ini tuh tentu aja nggak cocok kalau seandainya buat teman-teman yang suka sama HP compact. Tapi kalau buat gue pribadi, gue bakal lebih milih iPhone XS Max ini buat gue pakai di tahun 2022. Dan kira-kira teman-teman gimana nih? Setuju nggak sama statement gue yang barusan gue bilang ini? Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar kan lebih prefer iPhone XS Max, iPhone XR, atau iPhone XS. Dan kita bakal diskusi ya nanti di bawah dan kalian bisa kasih pendapat kalian. So, kira-kira segitu dulu aja video gue mengenai review dari iPhone XS Max di tahun 2022. Like kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.